Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4 Sulawesi hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat ya. Masya Allah, hari ini teman-teman berkegiatan kembali bersama Bu Sada. Nah teman-teman, bagaimana puasa hari ini? Insya Allah lancar ya sampai waktunya berbuka. Hari ini teman-teman akan belajar pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan dengan materi keragaman agama di Indonesia dan toleransi antar umat beragama. Nah teman-teman, sebelum itu, seperti biasa kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita sudah baca doa sebelum belajar. Nah, setelah itu, seperti biasa, Bu Sada akan berikan kesepakatan pembelajaran dulu. Nah, yang pertama, menyimak pembelajaran dengan tertib. Yang kedua, tidak menyela penjelasan guru. Yang ketiga, tidak menyalakan mikrofon kecuali sudah diizinkan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tidak mencoret-coret layar dan menerapkan posisi duduk yang baik. Masya Allah. Oke, semoga teman-teman bisa menyepakati kesepakatan pembelajaran hari ini ya, agar teman-teman dapat memahami materi kali ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu 10 kota paling toleran di Indonesia? Nah, 10 kota paling toleran di Indonesia ada kota Salatiga, Singkawang, Manado, Tomohon, Kupang, Surabaya, Ambon, Kediri, Sukabumi, dan terakhir adalah Bekasi. Nah, jadi ada 10 kota paling toleran di Indonesia ya, teman-teman. Oke. Nah, di urutan pertama, tadi ada kota Salatiga. Kenapa ya kota Salatiga disebut sebagai kota paling toleran di Indonesia? Apa indikatornya? Nah, menurut teman-teman apa ya alasan dari kota Salatiga disebut dengan kota paling toleran di Indonesia? Nah, alasannya karena kota Salatiga dijadikan kota paling toleran di Indonesia adalah karena di kota tersebut tidak adanya diskriminasi. Nah, diskriminasi itu teman-teman artinya sikap membedakan secara sengaja dalam pembuatan kebijakan. Nah, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat saling bersinergi demi toleransi. Jadi sikap toleransi di sana sangat keren ya teman-teman. Maka dari itu kota Salatiga dijadikan kota paling toleran di Indonesia. Masya Allah, keren sekali. Nah, teman-teman tadi sudah ada kata toleransi. Apa ya yang dimaksud dengan toleransi? Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, sebelum Bu Sada menjelaskan apa itu toleransi, kita review kembali yuk keragaman agama di Indonesia. Nah, teman-teman, simak ya penjelasannya. Oke, nah Bu Sada ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Yang kedua, teman-teman bisa menyebutkan apa saja agama tersebut? Apa nama tempat ibadahnya? Apa nama kitab sucinya? Dan apa nama hari rayanya? Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, di Indonesia ada 6 agama yang diakui ya. Nah, yang pertama adalah Islam. Nah, agama Islam memiliki tempat ibadah yang bernama masjid. Nah, kitab sucinya pasti teman-teman semua sudah tahu. Nah, Al-Quran menjadi kitab suci bagi umat Islam. Nah, untuk hari rayanya, hari raya umat Islam antara lain adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Oke, pastinya untuk agama Islam teman-teman semua sudah tahu dari tempat ibadahnya,
dari kitab sucinya dan hari raya umatnya. Kita lanjut. Yang kedua ada Kristen, teman-teman. Nah, Kristen itu terbagi dua ya, teman-teman. Yang pertama ada Kristen Protestan, yang kedua ada Kristen Katolik. Nah, Kristen Protestan maupun Kristen Katolik memiliki tempat ibadah yang bernama gereja. Sedangkan untuk kitab sucinya adalah Alkitab. Nah, jadi untuk agama Kristen, Protestan maupun Katolik, kitab sucinya sama-sama Alkitab ya. Dan untuk hari raya umat Kristen, Protestan maupun Kristen Katolik antara lain adalah Natal dan Paskah. Oke, lanjut. Nah, yang keempat adalah Hindu. Nah, teman-teman, untuk tempat ibadah agama Hindu adalah apa, teman-teman? Masya Allah, keren sekali. Pura. Checklist. Selanjutnya, untuk kitab suci agama Hindu, Masya Allah keren, adalah Weda. Sedangkan hari raya umat Hindu antara lain adalah Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Oke, kita next selanjutnya. Yang kelima ada Buddha. Nah, tempat ibadah agama Buddha adalah Vihara. Checklist. Sedangkan kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Oke, checklist. Nah, untuk hari raya umat Buddha adalah Waisak. Oke, keren teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, yang terakhir adalah Konghucu. Nah, tempat ibadah agama Konghucu adalah Kelenteng. Sedangkan untuk kitab sucinya bernama Shishuwujing. Dan yang terakhir untuk hari raya umat Konghucu antara lain ada Imlek dan Cap Gomeh. Nah, Gus Ada punya informasi nih teman-teman. Jadi agama Konghucu ini diakui di Indonesia pada tahun 2000 pada masa pemerintahan Presiden Bapak Abdurrahman Wahid. Masya Allah. Oke, nah teman-teman, jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, Quran Surah Al-Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Oke. Nah, yang kedua, kita masuk ke toleransi antar umat beragama. Nah, apa itu toleransi? Oke. Nah, toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada orang lain yang berbeda agama. Nah, teman-teman, selanjutnya agar teman-teman lebih memahami bagaimana ya sikap toleransi itu. Nah, di sini silahkan teman-teman perhatikan penggalan artikel berikut. Nah, pada penggalan artikel di samping terdapat berita 2 ustadz yang membantu 2 biarawati yang motornya mogok. Nah, menurut teman-teman, setujukah kamu dengan sikap 2 ustadz tersebut? Apa teman-teman jawabannya? Teman-teman setuju atau tidak? Oke, jawabannya adalah setuju ya teman-teman. Kenapa kita setuju dengan artikel tersebut? Nah, alasannya adalah karena 2 ustadz tersebut memiliki sikap toleran yang tinggi dan membantu 2 biarawati saat tertimpa musibah. Nah, musibahnya itu adalah motornya mogok di jalan. 2 ustadz tersebut membantunya tanpa memandang perbedaan agama. Masya Allah. Nah, kita masuk ke penggalan artikel yang kedua. Nah, pada penggalan artikel di samping terdapat berita pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai karena adanya salah paham. Nah, setujukah kamu dengan sikap warga yang melakukan pembakaran rumah ibadah? Nah, teman-teman setuju atau tidak nih? Oke, tidak setuju ya. Nah, alasannya karena setiap orang memiliki hak untuk memilih agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya.
Sikap tersebut menunjukkan sikap tidak bertoleran antar umat beragama, apalagi sampai membakar rumah ibadah, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Bu Saadah sudah memberikan bentuk sikap menghargai dan menghormati dalam toleransi yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, yang pertama teman-teman, berbuat baik dan adil kepada siapapun. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian, seperti berbuat baik kepada wanita dan orang yang lemah di antara mereka. Hendaklah berbuat baik dan adil karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Nah, di sini juga terdapat pada Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Oke, ini bentuk sikap yang pertama teman-teman yang diperbolehkan dalam Islam. Next, ada yang kedua. Nah, yang kedua adalah saling menolong terutama orang yang membutuhkan. Misalnya orang miskin, sakit, orang tua, dan anak-anak. Nah, dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Hadis riwayat Bukhari nomor 2363 dan Muslim nomor 2244. Nah, yang ketiga, di sini ada bentuk sikap diharamkan memaksa orang Yahudi, Nasrani, dan kafir lainnya untuk masuk Islam. Nah, Allah berfirman yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, selanjutnya teman-teman, bentuk sikap yang keempat. Nih, menghormati prinsip agama masing-masing. Nah, dalam Islam mengajarkan kita bertoleransi dengan membiarkan ibadah dan perayaan non-muslim. Kita juga tidak diperkenankan untuk mengucapkan selamat hari raya kepada umat agama lain. Harus dipahami bahwa Tuhan yang kita sembah tidak sama, dan peribadatan kita juga tidak sama. Bagi kalian agama kalian, dan kalian bertanggung jawab atas hal itu. Dan bagiku agamaku, dan aku bertanggung jawab atas hal itu. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 6. Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat bentuk sikap menghargai dan menghormati yang diperbolehkan dalam Islam. Kali ini Bu Saadah juga memberikan sikap mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada non-muslim. Nah, yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diundang makan oleh Yahudi. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang Yahudi mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersantap roti gandum dengan acar hangat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memenuhi undangan tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, masya Allah ya teman-teman. Jadi Rasulullah ketika diundang oleh Yahudi, Nabi Muhammad SAW bersedia untuk hadir memenuhi undangan tersebut. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan yang kedua. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium bau surga. Padahal baunya didapati dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sikap mulia 3 itu adalah perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak Yahudi yang jatuh sakit, sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Nah, seorang anak Yahudi yang biasa melayani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit.
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membesuknya. Kemudian dia duduk di sisi kepalanya. Lalu berkata, "Suk Islamlah." Sang anak memandangi bapaknya yang ada di sisi kepalanya. Maka sang bapak berkata kepadanya, "Taatilah Abul Qasim." Maka anak tersebut masuk Islam. Lalu Rasulullah keluar seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka." Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi teman-teman, di sikap mulia Rasulullah yang ketiga itu adalah Rasulullah SAW menjenguk anak Yahudi yang jatuh sakit. Nah, jadi teman-teman, di sini dapat kita pelajari bahwa ketika kita membesuk, kita itu tidak memandang agamanya ya teman-teman. Jadi walaupun dia agama non-muslim, kita juga diperbolehkan untuk membesuknya. Oke. Kita lanjutkan. Kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama, agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah, kitab suci, dan hari raya yang berbeda-beda. Yang kedua, toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai kepada orang lain yang berbeda agama. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki sikap toleransi agar tercipta kerukunan antar umat beragama. Oke. Nah, teman-teman, penugasan kali ini silakan teman-teman kerjakan pada lembar kerja like worksheet ya. Pastikan teman-teman mengerjakan penugasan hari ini. Oke, Masya Allah, Barakallahu fiik teman-teman solih dan solihah hari ini yang sudah berkegiatan bersama Bu Sada. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan materi kali ini. Yuk kita baca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan teman-teman kerjakan penugasannya ya. Nah, Bu Sada tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.